bisa tidak terpick off karena Alter itu walaupun dengan gameplay yang pick off kalau kita lihat dari line up-nya ya, tapi dia pick off satu itu maksa tim fight. Gimana? Ya perkara dapetnya itu kita semua. Iya gimana? Menurut gimana caranya? Kita caranya adalah menghindari. Jangan didekati. Jangan. Iya dong. Iya. Hindari. Misalnya mirroring gitu, mirroringnya atau kan hindari jangkauannya dibetukin ya tidak bisa masuk. Balik lagi sih dengan Karina, apalagi Karina dengan Demon Slayer. Di sini kita akan melihat seperti apa permainan yang dibawakan dari Demon Slayer. Karena udah pasti dengan 2 hit pertama itu bisa Kita juga ngomong namun Kids dengan linknya yang sedikit karena mungkin potensialnya dia di Ahmad yang ada di sekarang pistol karena belakang plus kan dia untuk digunakan Kami lihat di depan sana dari tim Alter Ego X mereka seperti ini ternyata Ahmad tidak memiliki satu dua power untuk memberikan sepak terjang. Tidak berdua masih butuh waktu. Tapi lihat di Cobalt di depan sana bakal diganggu oleh Tropasa dan Falcon berhasil dihindari pergerakan oleh seorang Trito. Kita sudah menarik seorang Falcon namanya sama riset peneliti. lebih ke bagaimana tempo yang harusnya dikelarin lagi sama kita sekarang. Tapi mereka juga nggak pernah pelan, pelan karena kalau misalkan dia pelan banget itu kayak dimakan juga terbaik sama dari ada Kids yang dapat fokus kill coming up. Ini terkena Zoro ternyata termakan begitu saja. Dan dari Kobot dia bakal memilih untuk mundur. Flicker juga digunakan. The Way of Dragon ke sisi lainnya amat terjebak. Satunya Flicker lagi dari dalam belakang dan ternyata masih bisa mundur. Di cover sama lainnya Kobot ternyata. Alright, dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS mereka bakal coba ganti Pendragon. Udah level 4, ini dia gameplay Pendragon udah bakal mulai memasuki tempo permainan. Terlihat Spider dengan seorang efektif belum mampu berhasil menumbangkan seorang Kids yang pakai Z. Kids Ini bakal berat banget kalau seandainya nanti gamenya benar-benar dibawa ke dalam bagian dari late game. Karena melihat potensi untuk late gamenya, aku tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya dari sisi teman-teman Alter Ego X yang hanya mengandalkan Kara Raizel. one second damage karena pasti ada Kids yang bisa melakukan split push juga. Tapi Tasky itu bisa dibuat Selain satu pergerakan lagi, Silent Cloud masih belum mendapatkan target The Way of Dragon kali ini. Ahmad tapi tercancel. Itu dia yang paling ngebetain kalau misalkan The Way of Dragon habis dari bouncing ball. Tapi di Shunpo begitu saja. Panzer mencoba untuk ke arah depan. Karena Kids-nya hampir saja tertangkap lele. Tapi ternyata tidak jadi. Dan Ahmad dia memilih jalur lainnya. Jalur yang beresiko tapi masih bisa pulang. Lionel Ahmad kali ini berhasil untuk mundur ke arah belakang menggocek handal para pemain dari tim EVOS. Icon pun tidak berhasil untuk menangkap seorang Ahmad kali ini. Ini apa ya, show yang berkainya ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal Ahmad, dia pengalaman banyak, jadi kayak dari sisi ini yang akan dia lakukan lebih banyak lagi. Kalau Ahmad bakal main lagi karena dia makanya pemain Cloud apalagi dengan ada skin Mobile Legends dengan Sanrio karakter tersebut skin ini dengan diskon 50%. Gimana? Halo arigato gozaimasu kamsahamnida. Jepang ke Korea berbeda bahasa. Dari Jepang ke Korea, Cakep. kita bakal lihat di arah top lane, tapi nampaknya tim fight kali ini 2 versus 1. Tidak cukup baik untuk serang monster, tapi dengan adanya Esmeralda, dia bakal lebih untuk bertahan. Karena gitu kan juga serangan mereka bertahan, tapi di sisi
lain ternyata ada yang mencoba untuk bertahan. Tasdidi mencoba untuk menghindari semua gempuran yang ada dan ternyata Tasdidi akan termakan first blood. Tiba-tiba jump in dari kidsnya dan masih bisa mundur ke arah belakang. Kobot dikejar, Pendragon sendirian. Cosplay jadi turtle tapi balik lagi dia harus ke landing phase dan mengambil passive snack-nya, namun tidak cukup waktu. Hilang. Lagi-lagi Pendragon, tapi kali ini sedikit berbeda. Pendragon ketika musuhnya kemarin, dia bisa gantung. Dia tahu saya tidak termainkan, tapi Panzer gak berhasil mendapatkan satu. Dua kali bakal coba diganggu, tapi masih berhasil diamankan. Kids yang pakai Z. Kids kali ini coba fokus menuju ke arah Turtle. Jauh lagi dan tanpa adanya kontak tentu saja ada The Way of Dragon Panzer tertangkap. Tempest of Blade jump in, arrow-nya connect dan Kids-nya lewat tundang begitu saja kali ini memakan seorang Panzer. Lagi dan lagi korban jiwa berjatuhan, tapi pick off-nya ini temponya jadi mulai naik perlahan-lahan, tapi Raizel dia tahu lawannya adalah shotgun dan Wesker bukan senjata yang bagus untuk jarak jauh. Lihat ada yang nonton. Kids langsung mengeksekusi dengan killing spree yang ia dapatkan. Tasdidi juga terjebak di depan sana. Tornado coming up dan arrow kayaknya hanya menjadi arrow lewat saja. Oke, kali ini lihat follow up informasi yang sangat bagus didapatkan. Kids pakai Z berhasil mendapatkan satu buah poin kill yang mahal, tapi lihat Pendragon bakal coba diambil. Dan buat kalian semua tadi yang ketinggalan momen MDL di Victor dari seorang Ahmad, langsung aja dijejak hidup dan dimasukkan ke kick target off. Iya, jangan lupa fotonya Ahmad juga banyak, bisa di Google langsung ya kan. Tapi tiba-tiba Tyrant Rexia connect begitu saja dan bahkan langsung dihajar dari Ahmadnya, tapi masih bisa bertahan ke The Way of Dragon coming up dan mencoba untuk Oh my God! tapi ternyata Tasdidi di trade kill begitu saja, dua kali tumbang. Monster datang mencoba untuk mengcover semuanya. Rokoneka enggak, masih bisa dihindari. Cloud juga mencoba untuk bertahan. Panzer juga mencoba untuk cover Cloud-nya agar monster tidak bisa salah-salah untuk jump in ke arah Cecilia. Ya, tadi pertukaran yang tidak cukup adil. Dipaksakan untuk mendapatkan poin atas seorang Ahmad, tapi nampaknya malah The Way of Dragon yang sangat baik dan di-follow up dengan seorang Cobot. Tapi kalau kata Kids, saya sekali main bersama Bocah Baru. Ini kayaknya Ahmad yang Ahmad yang Iya, Ahmad yang saya merasa hidup kembali bermain Mobile Legends. Bergabung dengan Kids Alter Ego, sukses membangkitkan semangat kembali ke tim. Ahmad yang sama dengan Maungsi yang sama dengan Tuduru dia. Ahmad Maman mau. Gimana mau? 7 menit berjalan. 7 menit berjalan dengan ini seperti itu, ini oke banget. Bisa lah masuk sewaktu-waktu dan juga bukan dari si Ahmad. Tolong poin. Oke, apakah on point lagi kali ini? Revenge dihindari dengan Tempest of Blade. Kids mundur ke belakang tidak terlihat, tapi balik lagi dia masih mau lebih, masih bisa mendapatkan double kill karena Panzer dan bahkan mungkin bakal jadi momen selanjutnya. Cloud pun tertangkap Tasdidi tapi tidak memiliki damage karena Monster ingin lebih tapi mencoba untuk bertahan dan masih mampu menghindari Bloody Retribution. Pendragon juga terkena zoning out. 4 member dari Alter Ego X berada di tengah-tengah sana. Sudah di-connect, Pendragon hampir terpati lele. Ini dia yang digunakan teknik oleh para wanita di luar sana zaman sekarang. Tarik ulur. Kids berhasil menarik, mengulur dan dimasukin lagi ke dalam hatinya. Tarik ulur ya, gameplay kiting atau layaknya teman-teman bermain layang-layang. Karena kiting itu berasal dari kata kite dan menggunakan kata ing. Kiting. Kalau misalnya kiting enggak? Kaitkan. Itu dia yang dikaitkan sendiri atas Didika. Nah, untuk saat ini karena Tempest of Blade lagi dan lagi bakal dikejar dan mungkin akan menjadi poin kill, tapi ternyata Kidsnya tidak ada. Dan Link tanpa purple buff begitu aku tanpa kamu, tapi nampaknya monster di depan sana diganggu pergerakannya dan bahkan para pemain dari tim esports mereka standby on position karena mereka tahu bisa saja kalau purple buff-nya tidak dalam pengawasan ketat 24/7 bakal bisa diamankan oleh seorang Kids pakai Z. Masalahnya Kids pakai Z ini nggak langsung ngambil purple buff. Dia mainin timingnya. Dia tahu Lord 24 detik lagi. Kalau misalkan aku ambil cepat-cepat, ya ini bakal rugi. Tapi untungnya dengan Dance of Blade yang dia miliki masih mampu untuk menyelamatkan hari dari Orange Buff yang dia miliki. Jadi nggak ketinggalan level, namun tetap ada satu level perbedaan. Bedanya sama-sama Emblem Demon Slayer. Ya, sama-sama ada Emblem Demon Slayer dan bahkan tadi untuk
sekali jogetannya mau, tapi Pansa berhasil mendapatkan satu di atas seorang Kobot. Flicker masih bisa ke arah belakang. Informasi telah diberikan. Tidak ada lagi Cakim seorang diri tak ada yang bisa menemani bersama dengan seorang Amazon. Flicker telah digunakan. Dan bahkan hilang. Trapnya termakan. Keinjek satu buah ayat lele. Membuat seorang Kobot berhasil mendapatkan poin atas seorang Cakim. Tapi Ahmad belum ada follow up. Dua Dragon untuk mengusir saja. Memilih untuk mundur dan tamparan dari seorang Kobot kali ini belum datang. Kobot masih terlalu jauh. Tidak ada backup tapi ternyata oh my god, itu dia yang sudah ditunggu-tunggu. On point lele dari seorang Kobot. Karena tadi aku lihat Kobotnya udah mulai ngeflank. Lelenya on point. Dan emang sengaja ya dari belakang kayak gitu ya mainnya. Tapi lihat di depan sana Pendragon sendirian mencoba untuk bertahan, tapi Kidsnya juga datang. Udah punya di menang kota Bloody dan Retribution Gate yang mengamankan hari dari Pendragon. Langsung hilang begitu saja dan itu penetration yang tidak bisa dibendung lagi. DHS, Warex Endless pasti. Itu udah pakai Itu terdamage soalnya tadi. Iya, Bloody Retribution lagi kan. Itu udah pasti banget bakal ditumbangkan. Cakim dan of Despair apakah bakal menjadi penyelamat untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi lihat Polystar Moon Monster coming up, loncat ke depan. Tabrakin. Langsung ditabrak balik juga. Jutkunedo di cancel Monster. Oh, lelenya on Dan bahkan point. lelenya on point lagi. Cakim dalam ancaman. Langsung ada Rainer Repeti. Tapi ternyata hanya Kobot yang tumbang. Tasdidi masih mau lebih. Ahmad bakal mengembalikan keadaan kan? Enggak, dia nggak punya flicker. Dia nggak punya way of breaking. Tapi Kids lebih memilih untuk objektifnya saja. Dilindungi sang adiknya ini. Itu dia yang namanya kehadiran itu penting, ya kan? Itu kalau love language-nya representatif, ya kan? Nggak ada mau representatif. Itu namanya quality time. Nah, karena apa? Dengan munculnya Kids, bahkan cuma mendengar ujung batang hidungnya aja, itu Tasdidi langsung mundur. Bayangin itu kalau nggak ada sama sekali tim Alter X yang muncul, amat pasti bakal di-comment. Udah pasti, Serius itu kayaknya pasti di-comment. Alin sih ke arah Ahmad. Karena dia worth it banget, gue dapet aman, gue bisa lord, gak ada inisiator, gak ada bisa sedang gue ke arah belakang. Dan tapi untung dengan Kids, kan ini kalau kulitnya dia belum lihat, kalau Kids itu tidak, kenapa enggak di situ posisinya? Masalahnya tadi ngomongin soal love language ya. Presence. Ya pressure mungkin salah ya. Apa ya soal love language-nya Raizel sendiri. Orang-orang pada physical touch, kita physical attack kayaknya Raizel. 106 membawa dan dia selalu hadir untuk memberikan impact yang luar biasa. Tempest of Blade coming up, Cloud dalam ancaman. Ahmad yang zoning banget, lihat di depan sana. Yang dia incer adalah Cakim. Cakim dan Cakim tumbang, double kill diamankan. Lihat Raizel di daerah belakang mencoba mengcoverkan Ahmad, tapi ternyata Tasdidi mendapatkan Ahmadnya 1 untuk 2. Tapi enggak, dia cuekin Tasdidinya. Dia mengincar karena objektif turret adalah kuncinya. Karena cuma seorang Ahmad yang bisa dimakan tanpa ada apa-apa lagi. Sisanya mereka damage-nya besar. Mereka bisa dibangin. Best turretnya pecah. Polystar menemukan Volley Monster. Bahkan lelenya on point. Tapi sayang sekali Tasdidi masih bisa masuk ke arah belakang. Result down. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego tetap bisa mendapatkan Tasdidi. Kids masih mau lebih terrorist dan Kobot. Lihat dimakan jiwa dan raganya. Soul Eater. Soul Eater, tapi nggak cuma Soul Eater yang dimakan untuk saat ini. Purple Buff-nya pun mungkin akan diambil. Kobot benar-benar si pencuri perhatian. Nggak cuma menghentikan pergerakan dari EVOS Icon, tapi ternyata lihat dia juga menghentikan pergerakan dari semua yang hadir di bagian hutan. Alter Ego punya 2 Cowboy. Di bawah Cowboy Pistol, Cowboy Lele. Kan Lele tebak terus. Yang pasti jangan lupa nonton MPL dan scan di bawah sini ya bawah. Biar kalian tidak tertinggal juga kan. Buat yang nanyain jadwalnya siapa lawan siapa Rainer, langsung scan QR code sambil kita menunggu karena mereka sedang melakukan set. Oke, Lord kali ini akan sangat mahal tentunya 14. Pendragon. Dia akan melakukan body block yang sangat mahal. Tapi Ahmad benar-benar mencari targetnya. Kobot tidak terlihat dimanapun. Kids juga sama, lihat di momentumnya The Way of Dragon coming up. Monster mencoba untuk menangkap sesuatu, tapi ternyata di arah top lane Cloud pun dalam ancaman. Dia dikejar sama Linknya Kids. 1v1 situation, di Lordnya pun bakal dicuekin begitu saja. Tasdidi mencoba untuk mengcover seorang Cloud pun, tapi kali ini kayaknya bakal di-reset begitu saja. Langsung ada tergerakan di arah depan sana. Tyrant Revive, Tyrant Rise dan Rise tumbang begitu saja juga dengan Cakim mendapatkan double kill. Tapi di arah belakang Cakimnya di zoning out. Monster mencoba untuk menyelamatkan
hari dari teman-temannya, tapi ternyata Raw pun gak connect. Kobot mencoba untuk menggocek ke arah depan. Soul Eater garotnya, tapi ternyata tidak cukup. Dan Monster menghentikan ke arah Cloudful, walaupun Kobot harus dimakan oleh Tasdini. Tapi Kids dengan immortality-nya dia masih mencoba untuk bergelantungan di arah tembok, mencoba untuk menyelamatkan diri, mencoba untuk melakukan outplay kali ini. Apakah sempat dan masih bisa mundur? Bocil ajaib ini benar-benar menghidupkan suasana layaknya Ahmad yang hidup kembali. Sugar Glider kali ini berhasil menghindari pergerakan dari Pendragon yang siap menangkap. Bukan dan tidak di dinding, tapi Kids di dinding. Kali ini anak-anak di dinding membuat Alpha Race masih coba untuk bertahan. Bahkan Kids sabarnya Pak Obaf berani sekali untuk perhatikan sempat. Akan is coming, doa Dragon telah dikeluarkan. Masih ada bouncing ball, dan tapi kali ini Stable of Play telah dikeluarkan. Retribution siapa yang berhasil mendapatkan kali ini, dan lihat Retribution plus 1 point TSDD, poin kill yang mahal, dan bahkan Pantur harus tumbang sama tanpa adanya satu buah Purple Buff. Dan lihat Cloudful-nya dihindari damage dengan satu Winter Trance, Save the Day, dan Pendragon juga harus tumbang. Kobot benar-benar mengacak-acak permainan dengan satu Abyssal Row. Lihat, dia jual immortalnya, dia bikin ke arah satu Winter Trance, dia jual lagi Winter Trance-nya. Sudah selesai, dia bikin si Halberd. Oke, dan bahkan lihat ini dia Cowboy Lele mencoba menuju ke belakang, Cakin, dan ditambah lagi dengan ada satu buah damage yang cukup besar dari seorang Spectre. Tempest Topless on point, Wind of Nature, tapi ternyata nampaknya masih belum cukup. Kobot berhasil menerima damage yang diberikan dari seorang Cloudful, menang semua damage, tapi ternyata Kobot harus tumbang. Tas DD masih mau lebih, Monster akan menjadi pilihan. Absorb damage diberikan kembali karena double kill lagi, triple kill. Ahmad bakal coba untuk menjaga adiknya, dan betul sekali lagi-lagi Prison Love Language kali ini menjadi salah satu hal yang bisa menyelamatkan Alter Ego X. Gila, secepat itu ya dia ganti ke arah Winter Trance. Dan dia menyelamatkan jiwanya ya. Waktu dapetin Lord juga. Pas banget. Itu back to back-nya hampir pas banget timingnya. Cloudful tuh udah ngitung immortalnya karena belum kembali berdetik. Satu sumber permasalahan baru sama juga. Pendragon kalau gue lihat ini dia susah banget ya. Karena dia udah punya Antivira. Dia pasti udah punya juga di Kita perlu hati-hati ya. Si Halberd ini bakal jadi sebuah PS juga tentunya. Ini Panzer ya. Ini versinya on-game baru. Gak tahu kenapa dari tadi aku selalu melihat Panzer dengan Tyrant Revenge-nya yang sangat berkelas dan menurut aku mahal. Red team turret has been destroyed. Dia tabrak munduran. Yes, dari seorang Pendragon dan juga Monster. DPM-nya tapi lihat mereka telah dikeluarkan. Rise of depan sana David Silver masih bisa dihindari. Pendragon belum memakai Purify, belum terpakai, masih sabar, berikut disiplin. Dan bahkan ini dia Pendragon kemarin aku lihat permainan dengan Uranus ganggu back mainnya. Dia besar banget main kalau dari segi macam teknik. Bahkan dia kayaknya nggak bakal nge-trigger dari battle sebenarnya kalau dia tidak melakukan begitu. Dia juga sudah dari Panzer kelihatan Monster going out. Lihat Aswin-nya, aduh kakinya tas dipegangin begitu aja. Roll dia connect ke arah tapi dia bahkan Panzer di depan kata Pendragon. Ini harus expect sama true damage-nya sih. True damage-nya bikin tembus gitu loh. yang pikirannya rumput ini lagi gini, yang biasanya ada orang seperti jalan dan situasi masih berbeda belum jadi lebih sekarang harus hati-hati jangan mereka sudah mengonek. Oh, tapi lihat dari seorang Kids mencoba follow up seorang Ahmad, tapi nampaknya mereka lupa Purple Buff-nya 3 detik lagi bakal muncul ke Land of Dawn. Panzer memasak Tas DD menuju ke arah sebuah Purple Buff, tapi ini bisa menjadi bencana untuk seorang Tas DD. Kenapa? Karena lihat Ahmad is coming, dan bahkan Retribution on point. Doa yang belum dikeluarkan. Lihat Sadir Claw plus satu buah Tyrant Revenge, hampir saja Tyrant Rest on point, tapi nampaknya masih bisa diamankan. Tas DD langsung memukul mundur seorang Monster. Damage dari Cloudful yang tidak bisa diterima lagi oleh logika dari seorang Esmeralda, memilih untuk mundur. Raisa bergetar digunakan, tertangkap dengan sebuah jari ikannya, tapi nampaknya di sana belum ada yang ditumbangkan. Samsek Profesor. Samsung Cloudful ini kadang-kadang tak ada logika gitu ya. Iya, Cloud good
ini. Karena dia di belakang Purple Buff dan wah ini Damage-nya kadang gak ada logika. tapi ingat Monster punya durability dan bahkan lihat jamin dari Kids-nya dengan untuk Truncheon yang udah ke-trigger kali ini Cloud pun harusnya bisa menyelamatkan diri. Lihat tas didinya mencoba untuk mengambil ke arah seorang Kids nggak punya immortal lagi tapi ternyata Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan diri dari immune begitu saja. True damage-nya pun tidak masuk dari seorang Ryzel. Tembakannya langsung menghindari pergerakan dari tas didi yang lagi berdansa dengan pedangnya. Almost itu meletus dari tas Didi, tapi sayangnya Immune lagi berhasil menyelamatkan dia dari tembakan seorang Ryzel. Cowboy sideline kali ini Ryzel gak berhasil menumbangkan target utama, target termahal dia. Dan di sini kita lihat Rodrigo X yang berada di posisi yang tidak cukup baik dengan adanya Purple tadi sudah ditolong oleh tas Didi. Untungnya mereka belum sempat untuk melakukan lot. Mereka masih bisa memancing timpa tanpa ada kehilangan apapun. Masalahnya dilema nggak sih? Dilema banget. Evo Icon ini harus jaga turret mereka juga loh. Tapi ini dia, lihat Panzer di depan sana berhasil mendapatkan satu, tidak ada follow up. Kids is coming, immortality pecah dan bahkan kali ini Lop berhasil diamankan oleh tas Dede. Panzer, Winter Truncheon gak save the day, berhasil coba ditumbangin. Mereka kehilangan 2 poin ketika ada Buffalo terhormat muncul 18+++. Alter Ego terkena pressure dan bahkan mereka tidak memiliki frontliner untuk mendefense Bapak Lot yang terhormat. Iya ingat mereka memainkan 2 roamer, mereka tuh harus bermain dengan cepat gitu loh. Kalau ke late game 2 roamer ini bakal fall off dan lihat yang dilakukan oleh teman-teman dari Rodrigo X, mereka kebawa sama gameplaynya dari Evo Icon Omawa. Makin late game Cecilion makin lebih mengerikan. Ya, di Glowing One juga akan ada tambahan lagi untuk Burn itu. Dan Uranus Pendragon ini benar-benar selalu berada di depan, selalu bisa mengacak-acak skill bahkan nge-vector skillan Rodrigo X untuk arah dia. Dan sisanya tadi tas diri tinggal masuk dari belakang Dan untuk melakukan pembersihan. Aku suka banget pemilihan itemnya. Bentar, lo, Kids, dia bisa split push dong. Tapi lore-nya di arah bagian mid lane karena minion sudah mulai muncul. Kakin pun pulang mungkin untuk saat ini setup movement dari Panzer. Siren Revenge digunakan, 1v1 itu. Ternyata Kids ditumbangkan. Masih ada Immortal memang, tapi kali ini kayaknya bakal memilih untuk mundur dari Kids-nya. Bakal dikejar begitu saja kah? Apakah waktunya bakal cukup untuk melakukan recall 4 lawan 4 dan lihat Sanguine Claw-nya menangkap seorang Ryzel. Ryzel tercaklok begitu saja, begitu juga dengan Cobot dan hilang mungkin dari amatnya. Ini bakal jadi momen untuk Evo Icon. Ini pesanan gitu Jackson didapatkan dan Evo's Icon berhasil membalikkan keadaan. What an epic comeback from Evo's Icon. What an epic comeback benar-benar terjadi kali ini. Pressure yang diberikan